Ngesernya gimana ngeser? Kami ucapkan selamat Kan itu kepada ada. Ketua Itu Dewan share. Pembina Asosiasi Dosen Indonesia, Profesor Dr. Haji Armahim Arif MA, diperesmikan lagi Profesor Dr. Haji Ahmad MA selaku Koordinator Kopertai 1 DKI Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Tentunya di acara pada hari ini, Kamis 5 Maret 2020, hari yang bersejarah buat Darul Quran, karena pada hari ini adalah peresmian Institut Darul Quran yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Baik, kami lanjutkan kepada tim hadir. Disilakan kembali untuk menghadiri kita semua. What
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat tim Hadron sampai habis Darul Quran yang mereka juga adalah program yang mengikuti program tahfiz intensif, di Institut Darul Quran. Saat ini mereka mengikuti program tahfiz intensif yang diadakan oleh Institut Darul Quran yang insya Allah nantinya ke depannya mereka akan menjadi mahasiswa dari Institut Darul Quran. Gimana? Lu nggak di sini. Tujuan aja. Fokusnya nggak? Bisa lah. Siapa tamu? Kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Haji Armadi Arif MA, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Dosen Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Zilal Hamzah, Pembina Institut Darul Quran, kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, Koordinator Partai 1 DKI Jakarta. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada bapak-bapak ibu tamu undangan tentunya di acara hari ini peresmian Institut Darul Quran dan juga masjid yang ada di sini, Masjid Al-Anwar dan juga Masjid Nabawi di tanggal 5 Maret 2020. Baik, insya Allah beberapa saat lagi acara kita akan kami segera dimulai. Dan baik bapak-bapak ibu semuanya, sembari menunggu tamu undangan yang masih ada, yuk kita akan sama-sama menyaksikan kembali calon-calon mahasiswa Institut Darul Quran. Mereka adalah calon mahasiswa yang mengikuti program tahfiz intensif di pesantren tahfiz Darul Quran. Inilah dia penampilan wushu. Pada tim wushu disilakan dengan segala hormat. Kelihatan. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Profesor Dr. M. Askal Salim GP MAG beserta jajarannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak, tentunya di peresmian Institut Darul Quran. Insya Allah beberapa saat lagi acara akan segera kita mulai. Namun sebelumnya, mari kita saksikan dulu penampilan wushu berikut ini. Yang berada di tengah-tengah kita, di depan kita saat ini adalah Saudara Darul Marsha. Beliau juara 2 Royal juara 1 pencak silat kelas A putra tingkat nasional yang diadakan di Kota Bogor. Beliau adalah calon mahasiswa yang mengikuti program tahfiz intensif Institut Darul Quran. Kita berikan tepuk tangan. Berikutnya kita saksikan, beliau adalah Andi, peraih juara 1 pencak silat kelas B putra tingkat nasional yang juga menjadi calon mahasiswa Institut Darul Quran yang saat ini mengikuti program tahfiz intensif di Institut Darul Quran. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Andi dan Royadi.
Dan saat ini, wow, yang berbaju biru, beliau adalah Darmansyah. Kita berikan tepuk tangan buat Darmansyah. Kalau biasa kita melihat ini silat, oh ini beda nih. Wushu. Darmansyah dalam peraih juara 2 Wu Games, Wushu Games 2019 tingkat nasional, pelajar dan mahasiswa. Beliau saat ini juga menjadi calon mahasiswa Institut Darul Quran yang mengikuti program Nafis Intensif di Institut Darul Quran. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Adi, Royani, dan Darmansyah. Iya, Adi dan Royani menampilkan pertarungan pencak silat. Iya, semakin wah. Ya, Mas jangan beneran Mas ya. Bapak Ibu semuanya kita berikan tepuk tangan buat Adi dan Royani. Yo! Pak Dwi mau bisa ya? Dan kita udah beda umur. Tapi nggak apa-apa. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya tentunya di acara peresmian Institut Darul Quran yang insya Allah akan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Sembari menunggu tamu undangan yang lain, kita saksikan atraksi dari Adi dan Royani pencak silat. Ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Yusuf Mansur di acara tentunya di acara peresmian Institut Darul Quran yang insya Allah akan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan umum Darul Quran Kiai Haji Yusuf Mansur. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Darmansyah, Adi dan Royani. Baik, dimohon kepada tim paduan suara untuk menempati panggung untuk memulai acara kita di sini. Udah siaran langsung nih live. Lu mau live Bang? Iya boleh. Oh Putra. Charger kencang juga nih berarti. Ini si Adi kan ya? Iya. Hah? Kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Yusuf Mansur,
Ketua Umum Darul Quran di acara peresmian Institut Darul Quran yang insya Allah diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Hadirin disilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Insya Allah beberapa saat lagi acara kita akan segera dimulai. Apa mas dukanya? Jauh ya? Enggak. Biasanya kalau misalkan ini kan bisa dihitung. Nah, kalau enggak bisa. Boleh. Iya. Harus pakai. Neng, alingin Neng. Neng, mainan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi Batubara, Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi Bapak Isom bin Ahmad Abid As-Sakofi, Gubernur Provinsi Banten Dr. Haji Wahidin Halim MSI, Wali Kota Tangerang Haji Arif Rakadiono Wismansar DSI MKes, Ketua Umum Darul Quran Kiai Haji Yusuf Mansur SHI ME, Pimpinan Direktorat Pendidikan Kiai Haji Ahmad Jamil SEMA, Dewan Syariah Kiai Haji Ahmad Kosasih MA, Pimpinan Direktorat Ekonomi Haji Tarmizi Asidik SEMAG, Rektor Institut Darul Quran Haji Muhammad Anwar Sani SOSI ME, Wakil Rektor 1 Institut Darul Quran Zikran Amnar bin Mukholib LCMA, Wakil Rektor 2 Institut Darul Quran Hajah Nur Diana Dewi SEME, Wakil Rektor 3 IDAKU Marzuki Eskom MSI, dan Wakil Rektor 4 IDAKU Rina Susanti Abidin Bahrain MA. Hadirin yang kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peresmian Institut Darul Quran Kamis 5 Maret 2020 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Darul Quran. Bukannya biar Indonesia Raya. Ada di bawah arba ala arba pada kawa di bawah adula. Bernama
Mars Darul Quran. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, Camat Cipondo, dan saudara-saudara silakan untuk kembali tempat duduk yang berbahagia sekali.
Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di acara peresmian Institut Darul Quran Kamis 5 Maret 2020 di Cipondoh, Kota Tangerang. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Muhammad Hikman Fakih. Kepada saudara Muhammad Hikman Fakih disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Tangerang Bapak Haji Arif Rahadianawin Bismillah BSc MKes di acara peresmian Institut Darul Quran di Kota Tangerang. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Profesor Dr. Zaid Al-Waili. For the next one, we go on to the next agenda. Doa, it will be led by Professor Dr. Zaid Al-Waili. Dr. Zaid Al-Waili, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda wa lakal hamdu wa lakal syukru idza radit. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Nas'aluka bi asma'ika al-'ulya wa sifatika al-husna أن تبارك في أعمالنا وأن تبارك في أعمالنا وأن تباركنا في معلمينا وأن تبارك في القائمين على معاهد دار القرآن الكريم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين بارك اللهم في الجهود في هذه البلد المباركة. اللهم إن هذه الجهود تعمل من أجل كتابك ومن أجل تعليم كتابك ومن أجل خدمة القرآن الكريم. اللهم يا أرحم الراحمين بارك في هذه الجهود وأعن القائمين عليها يا رب العالمين وأدم النعمة على هذه البلاد والعباد. اللهم أدم نعمتك على أندونيسيا وعلى معاهد القرآن في أندونيسيا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم إلى العمل الصالح يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الإيمان والإخلاص. اللهم ارزقهم حسن العمل يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم يا أرحم الراحمين بارك في هذه الجامعة واجعلها لبنة من لبنات الإيمان ومن لبنات العلم وتعليم القرآن ونشر القرآن يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين عليها إلى ما تحبه وترضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat datang kami ucapkan kepada Kedutaan Besar Arab Saudi Bapak Isyong bin Ahmad Abid As-Sakofi di acara peresmian Institut Darul Quran Kamis 5 Maret 2020. Ladies and gentlemen, please welcome Duta Besar Arab Saudi Mr. Isyong bin Ahmad Abid As-Sakofi di acara pada hari ini. Oh ini, tidak aja. Bumper ini boleh dipakai? Ya, kalian ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Kedutaan Besar Arab Saudi Bapak Isyong bin Ahmad Abid As-Sakofi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Duta Besar Arab Saudi Bapak Isyong bin Ahmad Abid As-Sakofi. Selamat datang di Darul Quran. Welcome to Darul Quran, Mr. Isyong bin Ahmad Abid As-Sakofi, Ambassador of Arab Saudi. Okay, ladies and gentlemen, we go on to the next agenda. Mari kita lihat bersama-sama video Institut Darul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini hadir Institut Darul Quran sebagai ikhtiar melengkapi pendidikan yang ada di Darul Quran yang sudah ada mulai dari kelompok bermain TK, SD, SMP, SMA, pesantren Darul Quran. Ada 3 fakultas yaitu Usuluddin, kemudian ada FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan juga ada Tarbiyah. Di masing-masing fakultas ada 2 prodi. Di Usuluddin ada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, ada juga ilmu hadis. Kemudian di FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, ada 2, yang pertama adalah manajemen bisnis syariah dan juga ada hukum ekonomi syariah. Di Tarbiyah ada 2, yang pertama adalah PGNI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan juga BKPI, bimbingan konseling pendidikan Islam. Menjadi salah satu keunggulan atau ciri khas dari Institut Darul Quran adalah di semester pertama kita wajibkan kepada seluruh mahasiswa yaitu mengikuti program namanya program intensif. Ya, ini belajar Quran, khusus belajar Quran selama 1 semester yang insya Allah sebelum pembelajaran pelajaran yang lain maka mahasiswa semuanya belajar Quran
bukan hanya yang sudah lancar, tapi buat yang baru pertama belajar Quran, insya Allah difasilitasi untuk bisa mempelajari Al-Quran secara detail, secara baik. Tentu belajar Quran bukan hanya di semester pertama, tapi juga semester-semester berikutnya. Tapi yang intensif untuk belajar Quran adalah di semester pertama. Insya Allah ini akan memberikan kemudahan buat siapapun, ya, baik yang menjadi guru dan juga ingin menjadi businessman atau business girl, menjadi pengusaha, tapi di dalamnya akan ada Al-Quran, insya Allah. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Institut Darul Quran. Oke, baik, kita beranjak ke acara selanjutnya yang insya Allah sambutan dari pimpinan umum pesantren Tafiz Darul Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Mansur. Sekali lagi, sambutan dari pimpinan umum Darul Quran Kiai Haji Yusuf Mansur. Baik, untuk menyambut beliau, mari kita coba angkat tangan tinggi, tangannya tinggi-tinggi semuanya. Kita bertakbir bersama-sama. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada Ustaz Yusuf Mansur, disilakan dengan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul meresmikan Institut Darul Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dihadiri oleh Pak Menteri yang insyaallah sebentar lagi hadir, kemudian safir kita yang kita muliakan karena Allah sebesar, keluarga besar kita, abang kita, kakak kita, Pak Wali Kota yang mulia, dihadiri juga oleh para guru kami yang juga mulia, Masya Allah, Prof. Arma, Prof. T, Prof. Zilal, Pak Direktur kita, ada Dr. Zaid, Dr. Jarullah, dan semua sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemuliaan apa yang Allah berikan kepada kita semua, Masya Allah. Gunung diturunin Quran, gak kuat. Semua diturunin Quran, nggak kuat. Lah, kita kok bisa-bisanya nerima SK institut yang di dalamnya mempelajari Al-Quran, Masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah amanah yang Allah percaya bahwa kita semua bisa. Kita ngaji dulu, dengerin, ikutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biarkan mana. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu dia, diturunin di gunung gak kuat, pecah tuh gunung. Diturunin di ketapang, Masya Allah, kita bisa nerima ini sesuatu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Terus kita siapa? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min. Nah tuh, mudah-mudahan ada nih khasyahnya kita semua, sehingga kita semua hadir karena ingin berkhidmat pada Al-Quran Al-Karim. Makasih sekali lagi buat semua yang hadir. Terima kasih banyak juga buat BRI yang hadir pada hari ini dan semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terkhusus buat Duta Besar, terima kasih. Thanks for your visit. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insya Allah mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat badannya, amin.
dan betah di Indonesia, amin. Insya Allah juga membawa keberkahan. Ya, tahun lalu As-Sana Al-Madiyah wajadna alhamdulillah visa haj lil haj, alhamdulillah. Awalnya 20 atau 50 alhamdulillah. Insya Allah tahun ini juga mudah-mudahan kita doain Saudi Arabia aman, amin, dan maju meningkat dalam keadaan Allah ridha, Allah berkahi, amin. Terima kasih buat semua yang hadir sekali lagi, dan juga seluruh kerja keras dari Pak Ustadz Anwar Sani dan seluruh kawan-kawan di balik lahirnya Institut Darul Quran. Hanya kepada Allah kita kembalikan segala kemuliaan, dan kepada Allah pula kita meminta, mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan kita semua. Pada kawan-kawan PPPA, terima kasih terus berjuang mendampingi Darul Quran. Insya Allah mudah-mudahan juga menjadi dalam keadaan yang sehat dan terus maju lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan CSR BRI untuk bantuan bina lingkungan pembangunan Masjid Institut Darul Quran kepada pimpinan umum Darul Quran yang didampingi oleh Rektor Institut Darul Quran. Hari ini kita menyaksikan bina lingkungan pembangunan Masjid Institut Darul Quran kepada pimpinan umum Darul Quran yang tentunya didampingi oleh Rektor Institut Darul Quran Ustadz Anwar Sani, dan juga didampingi oleh Ustadz Kiai Haji Ahmad Jamil dan juga Ustadz Tarmizi. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bank Republik Indonesia yang telah memberikan bantuannya kepada pembangunan Masjid Darul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Ustaz Yusuf Mansur, yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Duta Besar Arab Saudi. Saya di sini menyampaikan amanah dari pimpinan Direktur Utama BRI bahwa kami berkomitmen untuk terus serta berpartisipasi untuk membangun Institut Darul Quran ini, dan ini sudah kami komitmen sebenarnya di akhir tahun lalu, dan ini adalah hal yang simbolis untuk penyerahannya, dan mudah-mudahan ini peruntukan dana ini adalah khusus memang untuk diidentifikasikan untuk pembangunan masjid ini, dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh Pak Rektor dan semua sivitas akademi di sini, dan kami berharap besar bahwa silaturahmi kami sebagai hubungan stakeholder bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saat ini Direktur Utama kami tidak bisa hadir karena ada acara di Bali. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Tangerang Bapak Haji Arif Rakadiono Wismansah ISC MKes. Pada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi ummi washabihi wasallim. Yang kita hormati Pak Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam perjalanan beserta Pak Direktur dan seluruh jajarannya, My Excellency Ambassador of Arab Saudi, welcome to Tangerang. Juga yang kita muliakan para alim ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, dan juga dari BRI. Terima kasih dukungannya Pak. Mudah-mudahan membawa berkah sumbangan CSR-nya bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang dan Indonesia. Juga tentunya yang kita banggakan pengurus dan pengelola Institut Darul Quran Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur bersama Pak Rektor dan seluruh jajarannya dan seluruh para santri yang subhanallah alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tentunya sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama menyaksikan peresmian Institut Darul Quran yang tentunya ini menjadi keberkahan bagi kota Tangerang, kota akhlakul karimah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan sunnah-sunnah beliau kita sama-sama membangun kota Tangerang menjadi kota yang madani, kota yang badatun thayyibatun warabun ghafur. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, tentu merupakan kebahagiaan bagi kami pemerintah Kota Tangerang dan juga masyarakat Kota Tangerang karena di usia yang baru saja ke-27 tahun kemarin pada tanggal 28 Februari Alhamdulillah Kota Tangerang mendapatkan hadiah Institut Darul Quran. Karena ini tentunya menjadi pusat kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang. Nggak perlu jauh-jauh ke Ciputat ya. Walaupun di sana ada PT IKI, ada apa, insya Allah Institut Darul Quran kita doakan ke depannya menjadi Universitas Darul Quran, kebanggaan Kota Tangerang dan kebanggaan Indonesia serta dunia ya. Karena memang Al-Quran yang Allah turunkan ini akan membawa keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Maka sudah siogianya kita umat muslim untuk terus mempelajari dan mudah-mudahan dari nilai-nilai Al-Quran ini bisa kita amalkan jadi amal perbuatan yang membawa kebaikan, kemajuan untuk seluruh umat yang ada di Indonesia dan di dunia ini. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, tentunya saya juga mengucapkan selamat dan sukses dengan alhamdulillah peresmian Institut Darul Quran ini. Mudah-mudahan Institut Darul Quran ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tahu persis rasanya Pak Kiai Haji Yusuf Mansur ini sebagai seorang sahabat dan guru keluarga besar Darul Quran, bagaimana terus bermanfaat, bermaslahat baik untuk masyarakat sekitar yang ada di Kecamatan Cipondoh dan juga Kota Tangerang, dan terus bermaslahat buat kemajuan Indonesia. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah limpah gandakan kebaikan bagi seluruh keluarga besar Darul Quran sehingga nantinya Darul Quran menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang dan Indonesia. Terima kasih, selamat dan sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan, melancarkan dan memberkati, merahmati Institut Darul Quran, kebanggaan Kota Tangerang dan Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, we go on to the next agenda, speech by the Ambassador of Kingdom of Saudi Arabia. It will be delivered by Mr. Isom bin Ahmad Abid Al-Saqafi.
For Mr. Ahmad Abi As-Saqafi, time is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والطول الذي أنزل لنا القرآن وهو أصدق الحديث والقول، وجعل الصلاة صلة بينه وبين عبده ومنجاة لهذا العبد يوم الجزاء والهول. أما بعد، سعادة الأستاذ الحاج عارف باهر يونو حاكم مدينة تانجرانج، فضيلة الشيخ يوسف منصور رئيس عام مؤسسة تحفيظ القرآن، أصحاب السعادة والجمع الكريم، أحييكم بتحية أهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اليوم الفضيل، وهو أحد الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل لنشارككم الفرحة والأجر والمثوبة في تدشين وافتتاح المسجد والمعهد العالي للقرآن في مدينة تانجرانج. Kita bertemu pada hari ini, di mana hari ini adalah salah satu hari di mana diangkat amal kebaikan untuk bersama-sama kita meresmikan Institut Darul Quran dan juga Masjid Al-Aman. فهذا بيت من بيوت الله يبنى وتشرع أبوابه لعباد الله الصالحين، وهذه واحة من واحات الإيمان تفتح ذراعيها للمؤمنين الصالحين، وهذا مدع آمن للحائرين والتائهين ليعودوا إلى رحاب رب العالمين وليؤموا بيته فيكونوا بإذن الله من المفلحين. Masjid ini merupakan salah satu tempat di mana para mukmin mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan bagi orang-orang yang tersesat. المساجد عباد الله أماكن رفعها الله وأعظم قدرها، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya hanya orang-orang mukminlah yang mentakmirkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. أخواني الأعزاء، وأنا أتوجه من على هذا المنبر إلى أهل هذه القرية وأقول لهم: لقد فزتم بمسجد نموذجي متكامل تصلون فيه أوقاتكم وجمعكم وأعيادكم رجالا ونساء، ويتعلم أبناءكم فيه كتاب الله. Dan saya mengatakan kepada semua masyarakat bahwa disinilah masjid yang nantinya akan dilaksanakan sholat 5 waktu dan akan diadakan di dalamnya pelajaran-pelajaran Al-Quran dan yang lain-lainnya. ويكون مكانا لتعبدكم واجتماعاتكم، فقدروا هذه النعمة حق قدرها واشكروا الله عليها. Maka anggaplah ini sebagai sebuah nikmat dan syukurilah nikmat itu yang telah diturunkan kepada kita semua. وأول شكر لهذه النعمة والمحافظة عليها وخدمتها كما تخدمون بيوتكم بل أفضل مما تخدمون بيوتكم. Dan langkah yang pertama untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah jagalah masjid ini, bahkan jagalah masjid ini melebihi dari kalian menjaga rumah kalian sendiri. لأنكم بخدمتكم للمسجد إنما تخدمون بيت من بيوت الله الذي يقصده ضيوف الله سبحانه وتعالى. Karena dengan menjaga masjid berarti kita telah menjaga salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu akan menjadi didatangkan oleh semua orang dari semua tempat. فاللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين وفقنا إلى خدمة بيوتك في الأرض وحبب إلينا عمارتها يا رب العالمين. Ya Allah, jadikanlah mentakbir atau membangun masjid
menjadi sebuah kecintaan bagi kita semua dimanapun kita berada. واجعل اللهم هذا البيت منارة للعلم والنور ومهبطا للرحمات والخيرات. Dan jadikanlah rumah ini menjadi sebuah cahaya di mana terpancar darinya cahaya ilmu dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. واجزي اللهم من بنى هذا البيت خير الجزاء وأجزل له المثوبة والعطاء. Dan mudah-mudahan Allah memberkati juga orang-orang yang telah membantu membangun masjid ini. الأخوة الكرام، يطيب لي وأنا هنا بينكم بأن أذكركم بأننا في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا نكن لكم كل الحب والتقدير والاحترام. Kami atas nama Kedutaan Besar Arab Saudi menyampaikan bahwa saja Kerajaan Arab Saudi, baik itu pemerintah maupun rakyatnya, sangat mencintai bangsa Indonesia. ونعمل ما بوسعنا بأن نقدم لكم كل العون والمساعدة إخوة متحابين في الله. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk sama-sama saling membantu dan tolong-menolong sebagaimana orang-orang yang sama-sama mencintai saling tolong-menolong. وأجدها فرصة وأنا بينكم اليوم لأهنئكم بشهر رمضان المبارك الذي لم يبقى على قدومه إلا أسابيع قلائل. Dan beliau mengucapkan selamat datang insyaallah kepada bulan Ramadan Mubarak yang terhitung beberapa minggu lagi akan datang kepada kita. وبهذه المناسبة يسرني وسفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا إهداؤكم تمورا من إنتاج مزارع المملكة ومجموعة من المصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وأرجو قبولها. Dan beliau dengan senang hati menyampaikan bahwa kami memberikan hadiah kurma yang ditanam di Kerajaan Arab Saudi, juga mushaf Al-Quran cetakan dari percetakan di Arab Saudi. كما لا يسعني إلا أن أشاطركم الفرحة والبهجة والسرور في تدشين وافتتاح هذا البيت من بيوت الله. Dan beliau menyampaikan juga rasa syukur dan rasa senang atas kesenangan kita semua, kebahagiaan kita semua untuk membuka masjid dan Institut Darul Quran. وأتقدم لكم جميعا بالشكر الجزيل والوفير على حسن وأصالة الاستقبال وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan beliau menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas penyambutan dan undangannya juga kepada Kedutaan Arab Saudi. وكما ذكر الشيخ الفاضل بأنه في العام الماضي منحت السفارة 20 تأشيرة حج، يسرنا أن نمنحكم هذا العام أيضا 30 تأشيرة حج. Jazakumullah khairan. Beliau menghadiahkan kepada kita insyaallah lebih banyak 30 visa haji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang menunggu Bapak Menteri kita, Menteri Agama Republik Indonesia, yang insya Allah beberapa saat lagi kita akan tiba. Dan untuk menyambut Bapak Menteri dan juga tentunya menyambut hadirin yang ada di sini, marilah kita dengarkan sama-sama marching band Darul Quran. Kita berikan tepuk tangan buat marching band Darul Quran.
dan juga Thailand. Mereka ingin mengikuti program-program kompetisi di berbagai negara alam dan mereka sudah berprestasi. Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Institut Darul Quran kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Welcome to Darul Quran. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir tamu yang kita tunggu-tunggu, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Kepada Bapak kami ucapkan selamat datang di Institut Darul Quran Kota Tangerang, Banten. Terima kasih kepada tim kameramen atau tim wartawan yang sudah mengabadikan foto Bapak Menteri Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Bapak Wali Kota Tangerang. Kita saat ini kita mendengarkan, sudah selesai. Mereka adalah tim marching band pesantren Tafiz Darul Quran yang sudah melanglang buana ke berbagai negara. Kita berikan tepuk tangan buat marching band Darul Quran. One more katanya. Pak Ade, satu lagu lagi untuk kita semuanya. Baik hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan buat marching band Darul Quran. Darul Quran, santri-santri SMP dan SMA Darul Quran adalah salah satu ekstrakurikuler di pesantren Tafiz Darul Quran yang saat ini mereka telah meraih berbagai juara di kompetisi baik nasional maupun internasional. Marching band Darul Quran telah meraih kejayaannya di negara jiran tetangga Malaysia dan juga Thailand, China, London, dan Korea. Oleh karenanya, yang pasti kebanggaan dari tim marching band Darul Quran adalah mereka dipanggil ke Istana Negara Republik Indonesia dalam acara 17 Agustus peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berikan aplaus meriah buat marching band Darul Quran.
peraih juara 3 dari kompetisi marching band di negara Korea dan Jepang. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan buat marching band Darul Quran. London. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat marching band Darul Quran. Pernah meraih juara 3 kompetisi marching band di London, Inggris. Baik, selanjutnya untuk menyambut Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, kita akan menyaksikan calon-calon sang mahasiswa Institut Darul Quran yang saat ini mereka mengikuti program tahfiz intensif di Institut Darul Quran. Inilah dia, wushu dan pencak silat. Saat ini kita menyaksikan Royani. Royani telah meraih juara 1 di pencak silat antar mahasiswa. Kita berikan tepuk tangan buat Royani. Beliau adalah mahasiswa program intensif Institut Darul Quran yang insya Allah akan menjadi mahasiswa Institut Darul Quran tentunya. Mari kita lihat aksi dari Royani. Iya, selanjutnya beliau adalah Adi yang mengikuti program tahfiz intensif di Institut Darul Quran yang insya Allah akan menjadi mahasiswa Institut Darul Quran. Beliau peraih juara kedua lomba pertandingan pencak silat juga tingkat nasional. Kita berikan tepuk tangan buat Adi dan Royani. Dan inilah dia yang ketiga, Saudara Darmansyah yang mengikuti program intensif Darul Quran menghafal Al-Quran tentunya pastinya. Dan beliau adalah juara 2 Wushu Games Piala Rektor Universitas Indonesia. Kita berikan tepuk tangan buat Darmansyah.
Allah Akbar. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan buat kedua pemecah apa nih namanya atas dia. Pendekar, pendekar Adi dan Royadi. Bapak Ibu semuanya jangan cuma terpesona dong. Kita berikan tepuk tangan buat Adi dan Royadi. Kayak kakak adik ya. Iya, kita berikan tepuk tangan yang mulia buat Adi dan Royadi selanjutnya. Oke. Iya, kita berikan tepuk tangan yang buat mereka, buat Darmansyah, Adi dan Royadi. Terima kasih. Sampai golong. Ya Bapak Ibu semuanya, atraksinya sudah gitu, sampai-sampai langsung di sana komandan langsung ya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kemeriahan hari ini kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semua dari Institut Darul Quran. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan sekaligus penyerahan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia kepada Pimpinan Umum Darul Quran Ki Haji Yusuf Mansur, yaitu penandatanganan prasasti peresmian gunting pita sekaligus pelepasan balon Institut Darul Quran oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Fakhrul Razi. Kepada Bapak Menteri disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Excellency Duta Besar Arab Saudi Isom bin Ahmad Abid Al-Thaqafi. Terima kasih Pak. Dalam setengah bulan ini saya tidak salah dan 6 kali ketemu beliau. Boleh tepuk tangan kepada beliau. Menunjukkan kepedulian beliau yang luar biasa setiap aktivitas kita dalam kaitan pembangunan umat. Ya. Saya temu pada saat wisuda lembaga ilmu pengetahuan ilmu bahasa Arab dan bahasa ilmu pengetahuan Islam dan Arab. Ketemu lagi pada kunjungan Sekjen Liga Islam Dunia. Ketemu lagi pada saat pembukaan Museum Rasulullah dan beberapa event-event lain lagi. Betul-betul beliau sangat peduli terhadap semua kegiatan keislaman di negara Indonesia ini. Terima kasih. Thank you very much. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Arif Raja Diono Wismansyah Basic, makasih Pak. Kalau lihat penjabat muda itu keki juga saya gitu. Apa dulu muda saya bisa seganteng itu gitu ya. Ini yang banyak sekali ya Pak nih, yang formatnya. Tapi kalau saya baca semua nanti kelewatan ya, panjangan ya. Tapi yang paling penting tentu aja Pimpinan Umum Darul Quran Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur. Bersama Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama kita panjat puji tentu saja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini, khususnya nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan umat. Sebelum saya mulai, kalau saya melihat
Duta Besar Arab Saudi ini, saya ingat belakangan ini hampir semua pesan-pesan beliau dan pesan-pesan teman-teman yang datang dari Saudi Arabia, baik pada saat wisuda yang lalu ada bangsa 3 orang yang tokoh yang datang dari Saudi Arabia, juga pada saat peresmian museum atau peletakan batu pertama Museum Rasulullah, juga pada saat kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Islam Dunia, selalu berbicara bahwa Islam sekarang adalah Islam yang penuh dengan keterbukaan, Islam yang jauh daripada ketertutupan, Islam yang betul-betul menuju kemajuan, Islam yang jauh dari radikalisme. Itu yang bolak-balik beliau pesan kepada rakyat. Dan pada saat saya berkunjung ke Saudi Arabia juga, saya mendapat pesan yang sama. Pada saat saya bertemu dengan Menteri Haji Saudi Arabia, selesai bicara tentang haji, beliau mengatakan ke saya begini, saya kira ini forum yang tepat untuk bercerita sedikit tentang itu. Kita sudah selesai diskusi tentang haji, 1 jam lagi ada jamuan makan untuk Anda, dia bilang ke saya. Tapi Anda masih punya waktu 1 jam. Mau nggak Anda mendengarkan visi Saudi Arabia 2030? Kata dia. Saya bilang saya senang sekali. Kemudian Wakil Menteri Haji membrief saya tentang visi Saudi Arabia 2030. Dan banyak hal yang saya kutip di sana yang menunjukkan bahwa Saudi ini sudah luar biasa moderasi beragamanya dibandingkan kita, mohon maaf, di Indonesia mungkin. Sebagai contoh, dia menampilkan 6 program prioritas. Salah satunya yang sangat menonjol saya lihat atau yang ditonjolkan adalah, karena bahasa Inggris dia paparkan ke saya, strengthen Islamic and national identity, atau bahasa Indonesianya penguatan identitas Islam dan kebangsaan. Saya ulangi, penguatan identitas Islam dan kebangsaan. Saya tanya maksudnya apa? Maksudnya begini, penguatan identitas Islam dan penguatan identitas kebangsaan tidak boleh kita pisahkan, kata dia. Karena kalau kita pisahkan, maka bangsa ini akan goyah. Dan kami punya pengalaman jelek tentang itu, kata dia. Dalam hati saya, Indonesia semenjak dulu sekali sebelum merdeka sampai sekarang kita tidak pernah memisahkan antara identitas Islam dengan kebangsaan. Tepuk tangan untuk Indonesia, untuk kehebatan Indonesia. Nanti saya cerita lagi tentang itu. Selaku Menteri Agama Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat atas dikeluarkannya keputusan Menteri Agama nomor 116 tahun 2020 tentang izin pendirian Institut Darul Quran, ya, yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2020 yang lalu. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan peresmian gedung Institut Darul Quran ini. Semoga dengan diresmikannya institut ini memberikan kemaslahatan dan kontribusi nyata dalam membangun negara yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini berdasarkan pangkalan data pendidikan tinggi secara keseluruhan berjumlah 4.670 lembaga dengan jumlah mahasiswa 6.349.941 jiwa. Kedengarannya seperti banyak. Namun berdasarkan data yang kita terima dari Bappenas, proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar tertinggi hanya 8,8%. Jadi masih jauh sekali. Yang berpendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Artinya kita semua harus mampu mendorong untuk melakukan perluasan akses dan memberi kesempatan kepada masyarakat agar anak-anak bangsa ini dapat turut serta menikmati dan menuntaskan pendidikannya hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Tapi sebetulnya bukan perguruan tinggi saja, tingkat madrasah aliyah pun sama, atau katakanlah meskipun tidak sejomplang itu perbedaannya. Sebagai contoh saja, pada saat kami membuka kira-kira 2 minggu lalu pendaftaran untuk MAN Insan Cendekia misalnya, itu yang tahun lalu yang mendaftar 13 ribuan, kali ini 17.700-an, dan yang kita terima hanya 1.700, hanya 10% saja. Jadi sebetulnya bisa kita katakan satu, bahwa memang kita masih butuh banyak lembaga-lembaga pendidikan baru, perguruan tinggi maupun tingkat di bawahnya. Kedua, poin lain yang cukup baik buat saya atau buat kita semua, bahwa ternyata yang mendaftar untuk masuk ke MAN Insan Cendekia itu bukan anak-anak sanawiyah, tapi 40% berasal dari SMP umum, menunjukkan sekolah madrasah sudah sangat diminati oleh anak-anak muda kita ke depan. Tepuk tangan dulu. Kenapa diminati? Ya tentu saja karena kualitasnya. Betul-betul MAN ini akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, pinter, ipteknya, iman takwanya tinggi, dan kedua, cinta kepada wawasan kebangsaannya tinggi, cinta kepada bangsa yang kita cintai bersama ini. Tepuk tangan untuk ini boleh. Saya berharap kiranya dapat kita dorong bersama munculnya kesadaran kolektif di antara kita semua. Anak-anak kita sudah saatnya harus menjadi sarjana. Sekurang-kurangnya satu keluarga, satu sarjana. Saya ulangi, sekurang-kurangnya satu keluarga, satu sarjana. Hadirin sekalian, gerakan kesadaran satu keluarga, satu sarjana ini, saya kira sangat mungkin kita lakukan karena sejumlah afirmasi pemerintah telah nyata-nyata memberikan fasilitas itu. Saat ini mulai tahun 2020, pemerintah baik melalui Kementerian Agama maupun kementerian lain yang menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi memberikan Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah yang diberikan kepada mahasiswi yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Setiap anak yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu dan memenuhi syarat-syarat lainnya akan disediakan 6,6 juta per orang per semester. Menurut hemat saya, ini sudah cukup. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Tinggal saja bagaimana mentalitas, keseriusan, semangat, istiqomah, dan kesabaran yang harus dikuatkan di dalam diri kita mahasiswa semua. Tentu saja saya berbangga hati dan menaruh optimisme yang sangat besar. Mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam Institut Darul Quran ini memiliki mentalitas yang baik. Jiwanya selalu disinari oleh Al-Quran. Pikirannya diasah oleh mengungkap makna dan kandungan dalam Al-Quran, perilakunya akan dituntut oleh Al-Quran, dan tentu saja semangatnya juga tidak pernah lapuk dan tidak mudah tergoyahkan sebagaimana Al-Quran. Oleh karenanya dalam kesempatan yang bahagia ini saya ingin menitipkan beberapa pesan pada seluruh sivitas akademika Institut Darul Quran. Mumpung masih mulai awal-awal. Pertama, tolong rumuskan secara matang, kaji secara teliti, dan jadikan sebagai kitab dan Institut Darul Quran ini antara lain tegaskan apa yang membedakan antara Institut Darul Quran dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Harus ada kekasan masing-masing. Apa distingsinya sehingga ketika masyarakat luas mendengar atau melihat Institut Darul Quran, maka segera tergambar dalam benak masyarakat itu ada sesuatu nilainya sebagai keunggulan dari institut ini. Saya kira hal ini, mohon maaf, ada sebaiknya bukan menjadi tugasnya sosok Kiai Haji Yusuf Mansur saja, tapi juga menjadi sosok ada tugas dari kita semua, khususnya teman-teman yang ada di Darul Quran ini. Kedua, jadikan penguatan akademik dan semangat keislaman dalam dunia perguruan tinggi, dalam hal ini melalui Institut Darul Quran, menjadi penguat dalam memperkokoh ideologi kebangsaan, keilmuan, keislaman, dan kebangsaan. Satu sama lain saling menafirmasi dan menguatkan. Bukan menegasi dan atau melemahkan,
Ini penting saya tekankan. Pasalnya, temuan penelitian dan beberapa lembaga riset menyebutkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini tengah terjadi proses deideologisasi kebangsaan yang meruntuhkan nasionalisme dan keindonesiaan melalui layanan pendidikan. Oleh karenanya saya ingatkan lagi, jangan sampai di layanan pendidikan yang kita lakukan ini terjadi proses penyamaian dan peruntuhan ideologi kebangsaan kita. Beberapa waktu yang lalu pada saat saya berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal Liga Dunia Islam, beliau menyinggung masalah juga Islamfobia yang muncul di beberapa tempat di dunia. Saya kira kita sependapat, Islamfobia ini jangan semata-mata kita salahkan orang lain, tapi perlu kita salahkan kita saja bahwa kaum muslimin di seluruh dunia, bahwa kita mungkin tidak memberikan pemahaman yang baik, atau ada di antara kita yang tidak memberikan pemahaman yang baik tentang Islam, sehingga orang mencitrakan Islam yang jelek, sehingga muncullah hal-hal yang mengatakan wah bahaya Islam itu, padahal Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Jika kita sering melakukan kunjungan ke lembaga-lembaga pendidikan di berbagai negara, maka akan ditemui lembaga pendidikan itu justru mengokohkan semangat bangsa dan negaranya. Bendera-bendera negaranya akan terpasang di lembaga pendidikan itu. Intinya lembaga pendidikan merupakan instrumen penting dalam merevitalisasi dan melanggengkan ideologi bangsa. Bagaimana saya sampaikan tadi, misalnya visi Saudi Arabia 2030, dia mengatakan peningkatan penguatan identitas Islam dan identitas kebangsaan harus dalam satu paket, tidak boleh dipisahkan. Dan itu hendaknya tetap kita pelihara karena kita dari dulu sudah bersikap seperti itu. Hendaknya lembaga ini supaya cita-cita kita bersama menghasilkan yang 3 hal tadi: calon-calon pemimpin masa depan, ilmu teknologi dan impaknya tinggi, iman dan takwanya tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologinya tinggi, dan wawasan kebangsaan juga tinggi. Boleh tepuk tangan itu. Dan saya kira kita kenal sangat dekat dengan Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur. Saya yakin beliau bisa membawa cita-cita ini menjadi sebuah kenyataan bagi kita semua. Ketiga, kita perkuat untuk pendidikan tinggi kita. Institut Darul Quran harus berkualitas, harus bermutu, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Tadi Pak Haji Yusuf Mansur mengatakan ke saya, ini Pak yang masuk gelombang pertama ini anak-anak pilihan. Anak-anak yang punya prestasi bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Dan memang ke depan kita berharap calon-calon mahasiswa pun berkompetisi sebelum masuk. Artinya kalau dia ingin masuk, dia betul-betul berkualitas. Oleh karena itu dia tertantang untuk meningkatkan kualitasnya pada saat dia masih di sekolah di bawahnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa bisa masuk ke fakultas atau universitas dengan modal pas-pasan, modal pengetahuan pas-pasan maksud saya. Karena memang dunia sudah berubah, persaingan semakin ketat, persyaratan semakin tinggi. Meski lembaga ini baru lahir, hendaknya itu menjadi pemicu dan penguat semangat untuk berinovasi, bersinergi, dan berkreasi, sehingga mampu membuktikan bahwa Institut Darul Quran memang yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin singgung sedikit tentang moderasi beragama. Ini selalu kita tekankan, selalu kami tekankan berulang-ulang. Kita sekarang sedang mengkampanyekan sangat giat tentang moderasi beragama. Yang kita moderatkan bukanlah agamanya. Kalau agama sudah moderat sampai akhir zaman pun tidak perlu dia inovasi dan apapun. Yang kita moderatkan adalah cara kita beragama, dihadapkan dengan agama yang sama, tapi pandangan-pandangan yang berbeda, apalagi dihadapkan dalam pergaulan dengan agama-agama yang berbeda. Ini selalu harus diulang-ulang, ditekankan berulang-ulang, supaya kerukunan umat beragama menjadi sangat baik. Dan kerukunan umat beragama ini menjadi salah satu faktor penting di dalam memajukan suatu bangsa. Saya sekedar kutip juga dialog saya dengan seorang pemimpin negara Arab Islam lainnya.
Kalau kita tahu kalau di Saudi Arabia itu pembarunya adalah Muhammad bin Salman, Emirat Arab pembarunya adalah Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid bilang ke saya, Jenderal, Anda punya banyak objek wisata. Kami juga banyak punya objek wisata. Tapi percayalah, tidak akan banyak wisatawan mau datang ke tempat Anda maupun ke tempat kami kalau kita tidak menunjukkan sikap yang toleran terhadap agamanya. Tolong dipegang bahwa wisatawan itu, apalagi yang datang ke negara kami, kata dia, sebagian besar non-muslim. Dia pasti tidak ingin datang ke sini kalau kami tidak ramah terhadap agamanya. Mungkin begitu juga sebagai contoh, saya orang Aceh, saya ngapain datang ke sebuah tempat yang tidak ramah terhadap orang Aceh? Mungkin itu jadi pegangan kita bersama. Kalau kita ingin maju, memang toleran adalah salah satu persyaratan penting supaya kita bisa berbuat lebih banyak, bisa memajukan bangsa ini, dan juga menurut Kiai Haji Yusuf Mansur itu adalah perintah agama. Tuhan mengatakan menciptakan manusia berbeda-beda untuk tujuan lita'arafu, kepada kalian saling kenal. Dan tahu saya hanya menyebut kita saling kenal, tapi beberapa hari 3 malam yang lalu saya mendapat, setelah menutup kegiatan sufi nasional di Makassar, Habib Lutfi mengatakan ke saya dan ke forum, lita'arafu itu bukan sekedar saling kenal, tapi lita'arafu itu menunjukkan juga saling menghormati satu perbedaan dengan perbedaan yang lain. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bisa saling menghargai, bangsa yang kompak bersatu bagi Indonesia maju. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada keluarga besar Institut Darul Quran. Semoga semua keberkahan untuk kita semua, dan dengan selalu mengharap ridho dan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Institut Darul Quran dengan ini saya nyatakan diresmikan. Demikian dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan semoga mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala langkah dan usaha kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penyerahan keputusan Menteri Agama kepada pimpinan umum Darul Quran Kiai Haji Yusuf Mansur, yaitu untuk Institut Darul Quran. Kepada Kiai Haji Yusuf Mansur disilakan untuk naik atas panggung, kemudian kedutaan besar Bapak Wali Kota dimohon untuk naik, dan juga mohon kepada Bapak Profesor Dr. M. Arskal Salim GPMA selaku Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menemani Bapak Menteri. Sekali lagi kepada Bapak Profesor Dr. M. Arskal Salim disilakan. Kita berikan tepuk tangan buat kita semuanya, khususnya untuk Institut Darul Quran. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang telah meresmikan Institut Darul Quran, dan insya Allah Institut Darul Quran akan berjasa, akan berkembang, insya Allah akan berguna bagi Indonesia dan bangsa. Tentunya khususnya untuk kota Tangerang, insya Allah sarjana-sarjana akan lahir di kota Tangerang ini melalui Institut Darul Quran. Amin amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama juga, yaitu penandatanganan prasasti peresmian Institut Darul Quran dan juga peresmian Masjid Institut Darul Quran, yaitu Masjid Al Anwar. Kalau kita tadi lewat ke sini kelihatan di sana ada nama masjidnya. Dimohon kepada Bapak Menteri dan juga Bapak Dubes untuk menandatanganinya. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Kakanwil Provinsi Banten, Kakanwil Departemen Agama Provinsi Banten. Kami ucapkan selamat datang di Institut Darul Quran. Baik, kita beri takbir bersama-sama. Takbir Allahu Akbar.
Iya, kita saksikan sama-sama Bapak Dubes Duta Besar kita saat ini sedang menandatangani prasasti peresmian Masjid Al-Anwar Institut Darul Quran. Serah terima sudah, prasasti juga sudah, dan selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama yaitu gunting pita untuk peresmian Masjid Al-Anwar, dan dimohon kepada perwakilan dari Bank Republik Indonesia untuk menemani Bapak Menteri dan juga Bapak Dubes beserta Bapak Wali Kota dan Bapak Haji Yusuf Mansur. Mohon maaf, Bank Rakyat Indonesia. Terus. Sekali lagi kami mohon kepada perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia BRI beserta Bapak Menteri dan juga Bapak Dubes beserta Bapak Wali Kota dan juga Kiai Haji Yusuf Mansur, kita sama-sama saksikan gunting kita dengan khususnya kita berarti Masjid Al-Anwar Institut Darul Quran resmi dibuka. Baik Bapak Ibu semuanya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Masjid Institut Darul Quran Masjid Al-Anwar. Dan dimohon kepada Bapak Menteri dan juga Bapak Dubes. Selanjutnya nanti setelah ini kita akan gunting balon. Jika balon yang terbang juga Institut Darul Quran mendunia, Indonesia dan juga mendunia. Amin amin ya Allah amin. Selanjutnya mari kita sama-sama menyaksikan pelepasan balon Institut Darul Quran oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, yang insya Allah balonnya sudah siap dan digunting dan terbang membawa seperti namanya Institut Darul Quran yang akan mengindonesia dan mendunia. Amin amin ya Bapak Amin. Mari kita saksikan bersama dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Menteri dan Darul Quran. Darul Quran. Terima kasih kepada Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia yang tentunya membantu pembangunan masjid ini, memberikan biaya untuk pembangunan masjid Institut Darul Quran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sangat-sangat banyak sekali buat BRI. Dengan diresmikannya, mohon kepada tamu-tamu juga dengan diresmikannya peresmian Institut Darul Quran oleh Menteri Agama Republik Indonesia, kita saksikan bersama pembangunan dan juga tanda tangan prasasti potong pita yang lepas balon. Maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini, kita dalam acara peresmian Institut Darul Quran tahun 2020 Kamis 5 Maret Kota Tangerang, Banten. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kita semuanya. Jangan kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doakan untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fikri Rabe, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PPPA Darul Quran adalah lembaga pengelola sedekah yang berkomitmen pada pembibitan penghafal Al-Quran dengan visi membangun masyarakat madani berbasis tahfizul Quran untuk kemandirian ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan bertumpu pada sumber daya lokal yang berorientasi pada pemuliaan Al-Quran. Program-program yang dijalankan oleh PPPA Darul Quran adalah Rumah Tahfiz, rumah belajar menghafal Al-Quran yang bisa didirikan oleh masyarakat secara mandiri atau bekerja sama dengan PPPA Darul Quran. Pesantren khusus atau pesantren beasiswa diperuntukkan bagi mereka dari kalangan tak berpunya yang lolos seleksi. Beasiswa Tahfiz Quran adalah bantuan biaya pendidikan kepada para pelajar, santri, atau mahasiswa yang memiliki komitmen untuk menjadi penghafal Al-Quran. Quran Call adalah program layanan belajar Al-Quran secara gratis melalui telepon. Mobile Quran adalah program edukasi dinamis berbasis teknologi dengan storytelling yang ditujukan untuk komunitas, sekolah, majelis taklim, dan masyarakat pada umumnya. Kampung Quran. Kampung Quran adalah program dakwah Al-Quran berbasis kawasan terpencil, minoritas, bekas bencana, dan kawasan yang jauh dari akses peradaban. Layanan mustahik adalah pelayanan untuk orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Simpatik Guru adalah program bantuan honor untuk guru, dai, dan para pendakwah Al-Quran yang telah mengabdi dalam dunia pendidikan dan dakwah selama 3 tahun. Program layanan kepada masyarakat dalam menyiapkan fasilitas kendaraan, ambulan pun diterjunkan ke daerah yang terkena bencana. Kasih atau kampung bersih, program masyarakat meliputi hobi atau pemberantasan nyamuk, pembersihan musuh, dan pembersihan sigap atau siaga bencana adalah program sosial kemanusiaan untuk aksi pasca bencana di wilayah terdampak baik bencana alam, sosial, dan kejadian luar biasa. Jalan dan jembatan kehidupan adalah program pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan untuk masyarakat yang tak terjangkau dari akses pembangunan. Kajian Islam bulanan di Masjid Istiqlal Jakarta. Di bidang kesehatan, PPPA Darul Quran memiliki klinik dan usaha yang berada di Malang dan Magelang. Di bidang pertanian, PPPA Darul Quran memiliki Daku Agroteknik yang kemudian sudah otonom atau mandiri. Alhamdulillah, seiring dengan perjuangan dakwah Al-Quran yang dijalankan, PPPA Darul Quran telah mengantongi izin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai lembaga kesejahteraan sosial. Dan tidak itu saja, PPPA Darul Quran kini resmi menjadi lembaga amil zakat nasional atau LASNAS. Ani mana Fani? Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil alhamdulillah alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hadir kepada Darul Quran sebagai ikhtiar meningkatkan pendidikan yang ada di Darul Quran yang tidak dari pemain TK, SD, SMA sampai Quran. Ada 3 fakultas yaitu Sudin, kemudian ada PEGI, dan juga ada tadi di masing-masing fakultas ada Sudin, ada studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan juga ilmu hadis, kemudian di PEGI ada sekolah bisnis Islam, ada
adalah manajemen bisnis saya dan juga ada buku teman saya. Kita bilang yang kedua yang pertama adalah PGP menjadi salah satu keunggulan atas ciri khas kehidupan adalah ini bukan hanya yang tidak lancar tapi buat fasilitasi untuk bisa mempelajari ilmu secara baik. Tentu belajar Quran bukan hanya tapi juga semester berikutnya tapi yang intensif untuk belajar Quran yang akan memberikan kemudahan buat siapapun ya bagi yang menjadi guru dan juga yang menjadi dirinya menjadi pengusaha. Alhamdulillah. Bom, matanya tunggu. Matiin. Matiin. Kenapa? YouTube-nya. Ini aja makan dulu, Mbak.